Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para sahabat, para adik-adik, anak-anakku sekalian, para pemuda, para ayahanda dan bunda, kaum muslimin dan muslimat, kita bersua kembali dalam kisah-kisah dari Al-Quran, yaitu kita melanjutkan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan inspirasi pelajaran berharga bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita bisa bersua kembali dalam program ini. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, para adik-adik, para pemuda, remaja, dan para orang tua, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama benda hidup dan benda mati, baik benda langit ataupun benda yang ada di bumi, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perlu kita ketahui, ya, setelah itu apa? Nah, setelah itu malaikat mengetahui bahwasanya malaikat menyadari. Jadi sini juga kita bisa ambil bagaimana sifatnya malaikat, ya. Ketika malaikat, ya, mengaku bahwasanya dia tidak memiliki ilmu, ya, maka malaikat pun dengan, ya, penuh dengan ketangguhan, ya, kegigihan, para malaikat mengatakan, kami tidak memiliki ilmu, ya, kami tidak memiliki ilmu tentang benda-benda tersebut. Ya, beda dengan iblis. Iblis tadi sombong, ya, sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah. Sedangkan malaikat adalah makhluk yang tidak sombong, bahkan makhluk yang rendah hati, yaitu tatkala disodorkan kepadanya benda-benda, maka tatkala dia tidak memiliki ilmu tentang itu, dia mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu tentang itu semua, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini betul-betul i'tiraf, pengakuan akan kelemahannya malaikat di hadapan Allah, akan ketidakada ilmuannya malaikat, ya, sedikit pun, kecuali apa yang diajarkan Allah kepada mereka. Dan malaikat mengakui, maksudnya Engkau adalah Maha segala-galanya, Engkau Maha mengetahui. Kami adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Pelajaran kita ambil, kita sebagai manusia janganlah kita, ya, membanggakan diri, sombong, ya. Kita tidak memiliki ilmu apa-apa kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Pujilah Allah, bertasbihlah, sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah, agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akuilah bahwasanya kita adalah orang yang bodoh, kita tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Mintalah ilmu kepada Allah, karena sumber ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak ajarkan kepada kita, maka kita tidak bisa mendapatkan apa-apa, ilmu sedikit pun. Ya, mintalah ilmu kepada Allah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, setelah Allah ajarkan nama-nama benda kepada Adam, lalu Adam
ajarkan nama-nama benda itu kepada para malaikatnya. Di sini menunjukkan begitu mulianya kedudukan Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam sendirian dapat mengajarkan seluruh nama-nama benda kepada para malaikatnya, kepada para malaikat. Ya, meskipun demikian Adam tidak sombong. Ya, Adam tidak sombong meskipun dia sudah mengajarkan ilmu kepada para malaikat. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ya, saya ingin bertanya, berapa tingginya Nabi Adam? Ya, tinggi tubuhnya Nabi Adam, ya, dari kaki sampai kepala itu 70 hasta. 70 hasta. Satu hasta itu kurang lebih setengah meter. Kurang lebih setengah meter panjangnya satu hasta. Berarti kalau 70 hasta, ya, 60 hasta, maaf. Ya, tingginya Nabi Adam itu 60 hasta, bukan 70 hasta. Saya salah. 60 hasta. Ya. 60 hasta itu kurang lebih 30 meter. Ya. Kurang lebih 30 meter. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Keturunannya, ya. Dulu orang dulu tuh tinggi-tinggi semua, tinggi-tinggi, besar-besar badan, tapi lambat laun, ya, menurun ketinggian dan besar tubuhnya. Sampailah sekarang ini kita, ya, umatnya Nabi Muhammad, ya, kecil-kecil. Ya, tinggi kita paling-paling cuma 1,5 meter, paling tinggi orang sekarang ini 2 meter, ya, atau 2,5 meter. Nabi Adam, ya, nenek moyang kita 30 meter kurang lebih tingginya. 60 hasta. Ya, kurang lebih 30 meter. Coba bayangkan begitu tingginya. Kemudian berapa lebar bahunya? Ya. Lebar bahunya, kedua bahunya itu berapa? Ya, disebutkan dalam hadis itu 7 hasta. 7 hasta. 7 hasta itu ya kurang lebih 3,5 meter. Ya. Bahu kita paling-paling cuma setengah meter. Ya, bahu kita paling-paling setengah meter. Nabi Adam bahunya kurang lebih 3,5 meter atau 7 hasta. Ya, begitu tingginya. Ya. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ketika Allah sudah menciptakan, Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Adam, lalu Allah ajarkan, ya, Adam nama-nama benda, ya, seluruh benda. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk tinggal di surga. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa. Ya. Ketika Allah, ya, disebutkan dalam riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, ya, maka Adam ini merasa kesepian, tidak ada temannya yang bernama yang satu jenis dengan dia. Ya. Satu ketika Adam tertidur, ya, ketika Adam tidur, tiba-tiba dia bangun. Setelah bangun, tiba-tiba di sampingnya ada seorang wanita. Maka Adam mengatakan, "Siapa Anda?" Dia bilang, "Saya adalah seorang wanita." Ya. Ya, kenapa engkau bisa ada di sini? Ya, apa kata Adam? Apa kata wanita itu? "Saya diciptakan agar kamu tuh bisa tenang, ya, bisa tentram bersamaku, ya, bisa tentram bersamaku." Ya, kemudian para malaikat pun bertanya kepada Adam, "Wahai Adam, siapakah nama wanita itu?" Maka Adam mengatakan Hawa. Ya, jadi istrinya Nabi Adam namanya Hawa namanya, atau kalau kita Hawa.
Ya, Hawa. Ya, jadi Hawa itu ya kalau kita namanya Hawa, ya Hawa, sebenarnya namanya Hawa. Kemudian para malaikat mengatakan, kenapa namanya Hawa? Ya, kenapa namanya Hawa? Ya, ada mengatakan karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Ya, jadi Hawa itu adalah kenapa Hawa itu karena dia diciptakan, diadakan dari sesuatu yang hidup. Apa maksudnya? Maksudnya bahwasanya Hawa itu Allah ciptakan bukan dari tanah. Kalau Adam Allah ciptakan dari tanah, tapi Hawa Allah ciptakan dari Adam. Itu apa? Tulang rusuknya Adam yang sebelah kanan, yang paling atas, yang bengkok, itu Allah cabut satu. Dicabut satu, ya, lalu dari tulang rusuk itulah, ya, dari tulang rusuk sebelah kiri, ya maaf, bukan sebelah kanan, tulang rusuknya Nabi Adam yang paling atas, yang sebelah kiri itu yang dicabut satu, lalu diciptakanlah Hawa, istrinya, yang bernama Hawa. Oleh karena itu sehingga dinamakan Hawa, karena dia berasal dari sesuatu yang hidup, itu Adam alaihissalam, bukan dari tanah. Ya, itu sehingga dinamakan Hawa. Ya, jadi tulang rusuknya Adam ini ditempel dengan yang satu itu, karena diambil satu kurang satu ditempel dengan daging. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi sekali lagi, jadi wanita itu sebenarnya berasal dari laki-laki sebenarnya. Karena Hawa, nenek moyang kita, ibunda kita Hawa, itu berasal dari Adam, dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu wajarlah kalau laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Ya, karena apa? Karena perempuan itu dia berasal dari laki-laki. Asal muasalnya atau asal usulnya. Ya, laki-laki, perempuan bagian dari laki-laki. Ya, oleh karena itu wajarlah kalau laki-laki adalah pemimpin, kepala rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Ya. Ya, yaitu tentang bagaimana Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam dan Hawa istrinya untuk tinggal di surga. Untuk tinggal di surga. Jadi sekali lagi, ya teman-teman sekalian, kampung halaman, ya nenek moyang kita sebenarnya, atau kampung halaman kita sebenarnya sebagai keturunan Nabi Adam adalah di surga, bukan di bumi ini. Kenapa? Karena Nabi Adam Allah suruh tinggal di surga. Suruh tinggal di surga. Disebutkan dalam riwayat Nabi Adam tinggal di surga itu selama 100 tahun. Lamanya 100 tahun. Ya, artinya 100 tahun itu hitungan dunia, ya, perhitungan dunia. Adapun perhitungan akhirat, yaitu disebutkan dalam hadis Nabi Adam itu hanya tinggal di surga antara maghrib, antara asar dan maghrib, antara waktu asar hingga menjelang maghrib. Ya, kurang lebih 2 jam lah. Ya, kalau asar maghrib kan sekitar 2, anggaplah asar jam 4, maghrib jam 6 ya, sekitar 2 jam. Tapi itu hitungan dunia sama dengan 100 tahun. 2 jam, ya, itu hitungan dunia sama dengan 100 tahun. 2 jam di akhirat sama dengan 100 tahun di muka bumi ini. Begitulah Adam tinggal di surga. Subhanallah, Adam tinggal di surga penuh dengan kenikmatan. Ya. Penuh dengan kenikmatan, semuanya ada. Apa yang diinginkan semuanya ada. Ya. Tidak perlu bercapek-capek untuk mendapatkannya. Beda dengan dunia ini, ya teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian. Dunia ini kita harus bercapek-capek. Untuk mau makan saja kita harus bekerja, banting tulang, peras keringat, peras pikiran, cari uang, mau bangun rumah, mau beli ini itu, kita harus bekerja dulu. Iya. Baru kita bisa menikmatinya. Di surga tidak perlu lagi kita bekerja.
kita tinggal menikmati saja. Apa yang kita inginkan semuanya ada, tidak perlu kita bercapek-capek untuk mendapatkannya. Begitulah Adam. Iya. Dia iya. Begitulah keadaan di surga, ya, serba nikmat. Ya. Kenikmatan yang tidak ada taranya, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia ini yang sementara. Jadi kampung halaman kita sebenarnya adalah surga. Ya, insya Allah kita akan kembali ke surga. Meskipun pada akhirnya Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Itu karena ulah syaitan, ulah iblis, nenek moyang syaitan. Ketika Adam sudah merasakan kenikmatan kurang lebih 100 tahun perhitungan dunia, atau sekitar antara asar dan maghrib, ya, mereka berdua tinggal, Adam dan istrinya Hawa tinggal di surga. Dan sebelumnya iblis sudah bersumpah ketika dikeluarkan dari surga, diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah usir, dia bersumpah, ya, karena engkau usir saya, ya, maka saya akan goda Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat. Saya akan goda dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Ya. Itulah pekerjaannya iblis, dan Allah Subhanahu wa taala berikan spesial kepada iblis ini, ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Khusus kepada iblis saja, ya. Bukan kepada keturunan, tapi kepada iblis saja Allah panjangkan umurnya. Ya, oleh karena itulah sehingga iblis pun menggoda Adam. Ya, akhirnya Adam pun Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, janganlah engkau dekati itu pohon. Ya, ada sebuah pohon. Ya, meskipun ulama berbeda pendapat tentang pohon itu, ada mengatakan pohon kurma, ada yang mengatakan pohon delima, ada yang mengatakan bukan pohon delima, pohon tin, ya, buah tin. Ada yang mengatakan buah pohon gandum, ya. Itu tidak menjadi masalah, yang penting pohon. Ya. Allah katakan wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Janganlah engkau mendekati itu pohon. Pohon ini, kata Allah. Ya, jika engkau dekati maka engkau termasuk orang yang zalim. Ya, di sini Allah tidak menyebutkan apa alasannya. Yang penting Allah mengatakan jangan dekati ini pohon. Apa hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil? Artinya di sini adalah setiap larangan Allah jangan kita banyak bertanya. Kalau itu larangan Allah, kalau Allah melarang, tinggalkan, jangan banyak bertanya. Artinya harus ditahu dulu, baru kita ditahu dulu apa hikmahnya, apa alasannya, baru kita mau meninggalkan. Tidak, bukan begitu caranya. Selama itu perintah Allah, laksanakan. Selama itu larangan Allah, tinggalkan. Nanti baru kita cari apa sebabnya, apa hikmahnya, apa alasannya. Nanti kita cari. Itu belakangan. Yang penting kita sami'na wa ta'na, dengarkan dan taati. Ya. Jangan sama seperti iblis tadi. Iblis dia, ya, tidak sami'na wa ta'na. Justru dia membangkang. Beda dengan malaikat. Malaikat sami'na wa ta'na, Allah perintahkan sujud langsung sujud. Tidak banyak bicara, tidak banyak berkomentar. Iblis tidak, banyak komentar, banyak bicara. Sombong lagi, membanggakan diri lagi, ta'ajub, ujub lagi. Ya. Oleh karena itu kita pun juga begitu. Ketika Allah perintahkan kita sholat, segera sholat. Jangan banyak bertanya kenapa harus sholat, kenapa begini, kenapa. Ya, ketika Allah suruh kita puasa, segera puasa. Jangan banyak bertanya kenapa begini dan kenapa begitu. Ketika Allah larang kita untuk berbuat maksiat, segera tinggalkan maksiat. Jangan banyak berkomentar dan seterusnya. Itulah sikap seorang mukmin. Ya, karena kita ini adalah hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah, maka Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan, kebaikan diri kita ataupun kemudaratan bagi kita, Allah yang lebih tahu.
Jangan kita ragu-ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kata Allah. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Perintah Allah itu adalah kebenaran dari Allah, datang dari Allah. Maka janganlah kita ragu terhadap perintah tersebut. Laksanakan. Allah katakan kepada Adam, janganlah engkau dekati ini pohon. Allah tidak menyebutkan alasannya. Hanya Allah mengatakan, jika engkau mendekatinya, ya, maka engkau termasuk orang yang zalim. Ya. Maka engkau termasuk orang yang zalim. Jangan engkau memakan dari buah yang ada di pohon itu. Tapi apa? Karena iblis ini sudah punya dendam kesumat, ya, kepada Adam. Dendam yang cukup lama. Ini juga bisa kita ambil pelajaran, bosnya iblis ini memiliki sifat dendam. Ya. Memiliki sifat dendam. Oleh karena itulah janganlah kita mengikuti sifat iblis, yaitu sifat pendendam. Ya, justru kita harus memiliki sifat pemaaf. Ya, sifat pemaaf, bukan sifat pendendam. Sifat pendendam itu sifatnya iblis. Jadi kalau ada kita yang memiliki sifat pendendam, berarti awas-awas. Ya, jangan sampai kita mengikuti ya sifatnya iblis. Ya, dendam dia. Itu apa? Dia ingin Adam itu dikeluarkan dari surga sebagaimana dia dikeluarkan dari surga. Maka dia godalah Adam dan Hawa agar bisa mendekati pohon itu dan bisa memakan dari pohon itu. Ya, digodalah Adam. Ya. Di sini disebutkan riwayat yang pertama sekali tergoda adalah Hawa, istri Nabi Adam. Dia yang pertama kali tergoda. Ya, baru setelah itu Adam juga ikut tergoda. Ada yang mengatakan riwayat lalu istrinya lah yang mengajak Adam untuk mendekati itu pohon. Ya. Intinya adalah keduanya pun tergoda. Akhirnya keduanya pun mendekati itu pohon, memakan buah yang ada di pohon itu. Pas dimakan itu buahnya, langsung pakaiannya pun terlepas semua. Pakaian Nabi Adam yang ada di badannya terlepas semua. Ya, begitu juga pakaian istri beliau Hawa juga terlepas semua. Ya, akhirnya segera dia mengambil daun-daunan, menutupi semua tubuhnya dengan daun-daunan itu karena pakaiannya sudah terlepas semua. Itu karena ulah mereka yang dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon itu, tapi mereka tetap mendekati. Tapi tentu karena ulah iblis tadi itu yang punya dendam, ya, menggoda Nabi Adam dan Hawa agar bisa menyelisihi perintah Allah, larangan Allah, bisa ya menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala turunkan mereka ke bumi. Ya, turunkan mereka ke bumi, tapi sebelumnya Hawa dan Adam pun meminta ampun kepada Allah. Ya. Dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itulah doanya Nabi Adam. Ketika beliau dan istri beliau mengakui kesalahannya telah berbuat maksiat, yaitu tidak mentaati larangan Allah, ya, atau mengerjakan larangan Allah, padahal itu larangan Allah tapi tetap dikerjakan. Ya, akhirnya Allah pun ya mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Tapi Nabi Adam sebelumnya dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengatakan ya dengan doanya apa? Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah ya menzolimi diri kami. Jika Engkau tidak ampunkan kami dan berikan rahmat kepada kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya, maka
Adam pun bertobat kepada Allah dengan penuh ketobatan, begitu juga istri beliau. Lalu Allah pun menerima tobat beliau berdua. Ya, Allah terima tobat mereka berdua, meskipun konsekuensinya tetap mereka dikeluarkan dari surga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Meskipun pada dasarnya asalnya dari surga. Nah, akhirnya diturunkanlah Adam dari surga ke bumi yang kita tinggal sekarang ini. Termasuk juga iblis juga disuruh turun juga, ya. Jadi surga itu tempatnya di langit. Iblis yang tadi sudah keluar dari surga juga disuruh turun juga oleh Allah di permukaan bumi ini. Sehingga terjadilah ya permusuhan antara iblis dan manusia sampai hari kiamat. Ya, jadi iblis ini ya tetap menyimpan dendam ya dari langit sampai di bumi sampai sekarang. Oleh karena itu Allah mengatakan, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi iblis dan keturunannya itu ya dia akan berusaha untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia agar manusia ini tidak mentaati Allah, agar manusia ini bersama iblis dan keturunannya ya yang mengikuti iblis itu masuk ke dalam neraka. Ya, itulah kisahnya ya. Akhirnya Nabi Adam pun diturunkan ke bumi ini. Ada yang mengatakan diturunkan di Mekah. Ya, ada yang mengatakan dia diturunkan di India, ya. Itu tidak perlu kita. Yang penting intinya dia diturunkan ke bumi bersama istrinya. Begitu juga setan yang bernama iblis juga diturunkan ke bumi. Ya. Akhirnya disitulah keturunan Nabi Adam, ya. Keturunan Nabi Adam sampai kita semua, ya. Mendiami bumi ini, ya. Perlu kami sampaikan bahwasanya disebutkan dalam riwayat ya, Nabi Adam itu ya atau Hawa itu melahirkan itu sampai 120 kali melahirkan. Setiap melahirkan itu selalu kembarnya laki-laki perempuan itu sebanyak 120 kali. Meskipun ada riwayat mengatakan yaitu 20 kali melahirkan. Ya. Anggaplah kalau 20 kali melahirkan, setiap 20 kali melahirkan, setiap melahirkan kembar, berarti anak-anak mereka berdua itu adalah 40 orang. Dalam riwayat mengatakan 120 kali melahirkan, setiap melahirkan kembar, berarti 120 kalikan 2 berarti 240 anaknya. Ya, anaknya Nabi Adam. Disebutkan dalam riwayat sebelum Nabi Adam meninggal, maka Nabi Adam bisa melihat keturunannya atau cucu-cucunya, ya, itu kurang lebih 400.000 orang. Keturunannya dia masih sempat bertemu 400.000. Ya, jumlahnya begitu banyak, ya, keturunan Nabi Adam yang beliau sempat lihat. Kita juga sebenarnya keturunannya juga, ya, keturunan Nabi Adam. Cuma Nabi Adam tidak sempat bertemu dengan kita. Jelas ya di sini. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, jadi sekali lagi yang bisa kita petik dari tobatnya Nabi Adam alaihissalam adalah bahwasanya Nabi Adam adalah orang yang ketika bersalah dia mau segera mengakui kesalahannya dan segera mau bertobat, mohon ampun kepada Allah. Begitu juga kita adalah manusia, ya. Kita adalah manusia biasa yang punya nafsu, yang punya apatah lagi kita digoda oleh iblis dan setan. Maka tatkala kita terjerumus dalam kemaksiatan ataupun kesalahan, maka segeralah kita bertobat. Segera kita mengakui kesalahan kita dan kita mohon ampun kepada Allah. Insyaallah Allah akan mengampunkan kita punya dosa. Jangan seperti iblis tadi. Iblis bersalah, membangkang Allah, justru semakin membangkang, tidak mau bertobat, tidak mau mengakui kesalahannya.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ponis dia sebagai orang yang diusir dari surga, dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia termasuk penghuni neraka kelak. Kenapa? Karena itu tadi, karena tidak mau dia mengakui kesalahannya. Ya, adapun Adam betul dia bersalah, ya, itu pun bersalah karena godaan syaitan, tetapi mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat kepada Allah, dan Allah terima tobatnya. Ya, bahkan ya Nabi Adam insya Allah kelak dimasukkan ke dalam surga, kembali lagi ke kampung halamannya di surga. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, adik dan sekalian, para ayahanda dan bunda, ya, tatkala kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, janganlah kita putus asa, janganlah kita pesimis, ya, tapi kita akui segala kesalahan kita, ya, dan segera kita bertobat kepada Allah. Insyaallah Allah menerima tobat kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita sebagaimana Allah menerima tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Ya, semoga dari kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan berapa umurnya Nabi Adam ketika beliau meninggal. Umurnya adalah 1000 tahun. Ya, umur beliau 1000 tahun. Ya, ketika meninggal dunia umur beliau 1000 tahun. Ya, umur kita sekarang kalau meninggal dunia ya rata-rata 60 tahun ya. Paling tinggi 100 tahun ya. Kalau Nabi Adam 1000 tahun. Ya, setahun setelah meninggal Nabi Adam, meninggal juga istri beliau yang bernama Hawa. Ketika Nabi Adam meninggal, ya, siapa yang mengkafani, siapa yang memandikan, siapa yang mensolatkan, siapa yang menguburkan, itu para malaikat. Semua para malaikat yang mengurusi jenazah Nabi Adam alaihissalam. Luar biasa ya tentang kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil petik pelajaran ini. Ya, kita mengambil pelajaran bagaimana sifatnya Nabi Adam. Bahkan disebutkan Nabi Adam ia pernah memberikan sedekah umur kepada keturunannya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Adam, yaitu makhluknya, ya, di antaranya adalah Nabi Daud alaihissalam. Allah perlihatkan karena ketika itu Nabi Adam kagum dengan cahaya yang keluar dari yang ada pada Nabi Daud pada saat itu. Maka Adam mengatakan, siapa itu? Ya Allah, yang mengatakan itu Nabi, itulah Daud. Kemudian Adam mengatakan, berapa umurnya yang kau berikan? Allah mengatakan 60 tahun. Apa kata Adam? Genapkan dia 100 tahun, ambil dari umurku. Ya, jadi Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun, kemudian dikurangi 40 tahun karena digenapkan kepada umurnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud umurnya 100 tahun. Meskipun ketika malaikat datang untuk menjemput Nabi Adam, ketika beliau berumur 960 tahun, Nabi Adam mengelak, bagaimana kau mengambil umurku, padahal saya ditetapkan umurku 1000 tahun. Ya, apa kata malaikat, bukankah engkau pernah bersedekah memberikan umurmu 40 tahun kepada Nabi Daud? Nabi Adam lupa, dia tidak menerima itu, dia lupa. Maksudnya dia pernah memotong umurnya ya 40 tahun untuk diberikan kepada Nabi Daud. Ya, dia lupa. Ya, begitu juga keturunan juga lupa. Ya, akhirnya Allah pun tetap genapkan umurnya Nabi Adam 1000 tahun, sehingga Nabi Adam meninggal pada usia 1000 tahun. Ya. Sekali lagi di sini yang kita bisa petik adalah pentingnya sedekah. Meskipun di sini Nabi Adam sedekah umur, namun kita bisa ambil pelajaran kita pentingnya bersedekah kepada siapa saja. Ya, yang lebih utama adalah bersedekah kepada kerabat-kerabat kita yang membutuhkannya, keluarga kita, ataupun kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kita sedekah harta, sedekah apa saja yang kita miliki. Ya, demikianlah kisah tentang Nabi Adam. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kita bisa
amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Meskipun sebenarnya masih banyak lagi hikmah-hikmah karena keterbatasan ilmu dan bacaan kami. Oleh karena itu kami cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung lagi dalam pembahasan kisah-kisah dalam Al-Quran. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, insyaallah kita akan bahas juga tentang kisahnya anaknya Nabi Adam, itu Qabil dan Habil. Ya, ini juga ada kisah tersendiri juga tentang Qabil dan Habil. Ya, ada peristiwa yang kita bisa petik pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita tentang kedua anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Insyaallah pada lain kesempatan kita akan bahas insyaallah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, sebelumnya sekali lagi, Nabi Adam Allah ciptakan pada hari Jumat. Ya, lalu Allah masukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat juga. Allah ciptakan pada hari Jumat. Allah masukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Ya, dan tidak tegak dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat juga. Ya. Di sini menunjukkan begitu pentingnya hari Jumat. Ya, hari Jumat dalam syariat Nabi Muhammad adalah merupakan hari ibadah khususnya, yaitu kita diperintahkan sholat Jumat, bahkan dia merupakan hari raya umat Islam, hari raya pekanan umat Islam. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha hari raya tahunan. Adapun hari Jumat adalah hari raya pekanan bagi umat Islam. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk khususnya laki-laki untuk sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah di masjid. Demikianlah, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf jika yang benar datangnya dari Allah saja, jika yang salah dari saya, ya, dari godaan syaitan yang terkutuk, saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada teman-teman, para adik-adik, para anak-anakku sekalian, para bunda dan ayahanda sekalian. Saya cukupkan sampai di sini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.